Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri fid waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat umur panjang. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya. Semoga kita selalu dipayungi oleh beliau sampai di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kenalkan, nama saya Maria Fitria. Saya di pendidikan perguruan tinggi agama Islam Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Program di pendidikan S1 PAUD semester 1. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Hifzam Putra Azma S.Ros M.Pum. Saya akan memaparkan tentang HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendahuluan, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia seringkali disebut sebagai jiwa bangsa atau pandangan hidup bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu yang tak dapat disebut, diabaikan, atau dikurangi oleh negara maupun pihak manapun. Satu pengertian Pancasila dan hak asasi manusia. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca, arti 5, dan sila berarti asas atau prinsip. Jadi Pancasila bisa diartikan sebagai dasar atau 5 prinsip yang menjadi pijakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai suatu daftar prinsip, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan arah tindakan dalam kehidupan pemerintahan, hukum sosial, budaya, serta kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum secara eksplisit atau meskipun tidak disebut kata Pancasila dalam teksnya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara, tata hukum, dan arah pembangunan ke depan. Kelima sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu hak asasi manusia atau HAM? Hak asasi manusia atau HAM atau dalam bahasa Inggris Human Rights adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang bersifat universal, tak terpisahkan, dan tak dapat diganggu-gugat. Menurut UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Beberapa karakteristik HAM antara lain: universal, berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi, tidak terpisahkan, setiap hak saling berkaitan, tidak dapat dicabut, tidak boleh dihapuskan secara sewenang-wenang,
Terkait kewajiban, setiap hak dibarengi dengan kewajiban terhadap orang lain dan negara. Dalam praktik HAM mencakup berbagai jenis hak seperti hak sipil dan politik, misalnya kebebasan berekspresi, hak memilih, hak atas keadilan hukum, hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hak kolektif atau lingkungan, hak atas lingkungan hidup bersih, hak Masehi terhadap kemajemukan. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari HAM harus diwujudkan melalui instrumen hukum agar memiliki kekuatan pelaksanaan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan hak-hak dasar dalam pasal-pasal, misalnya pasal 27, pasal 28A, 28J. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai regulasi spesifik yang mengatur jenis-jenis hak, mekanisme perlindungan, dan tanggung jawab negara. Peraturan pelaksanaannya undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pendidikan. Peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, serta kebijakan publik yang menyertakan komponen HAM. Lembaga-lembaga pelaksana, Hamnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, Lembaga Pemantauan HAM, Lembaga Penegak Hukum, Polisi, Kejaksaan, serta DPR atau DPD sebagai representasi rakyat. Instrumen internasional. Indonesia juga meratifikasi beberapa konvensi HAM internasional sehingga menambah lapisan tanggung jawab negara dalam perjanjian global. Tantangan dan hambatan dalam penegakan HAM dalam bingkai Pancasila. Meskipun kerangka filosofis dan regulatif sudah cukup kuat, dalam praktik masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang mengganggu realisasi HAM dalam kerangka Pancasila, antara lain konflik antara nilai universal HAM dan nilai lokal atau Pancasila, kelemahan institusional dan penegakan hukum, intervensi politik, kebijakan populis, dan kepentingan sektoral, kesadaran publik dan kultur HAM yang lemah, masalah anggaran dan politik dalam perlindungan HAM. Kesimpulan, Pancasila dan hak asasi manusia atau HAM memiliki hubungan yang sangat erat dalam rangka kehidupan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa menyediakan fondasi nilai atau ideal yang mengayungi pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang tercermin dalam 5 sila sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Disinilah letak tantangan besar, kelemahan institusi, ketimpangan sosial ekonomi, konflik nilai serta budaya HAM yang belum maksimal menjadi hambatan. Di masa depan, pengakuan lembaga pendidikan HAM, kebijakan publik sensitif HAM, dan budaya partisipatif menjadi kunci agar Pancasila dan HAM dapat berjalan seiring dan mewujudkan Indonesia yang adil, bermartabat, dan manusiawi. Inilah presentasi saya, semoga bermanfaat. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.